siap mengikuti diskusi kita yang pastinya seru sekali dan penuh inspiratif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Ada yang tahu apa? Ya, jadi kita hari ini akan membahas tentang tema kepemimpinan. Kenapa kita membahas ini? Karena tentunya ini paling dekat dengan kehidupan kita. Dan setiap manusia itu pasti mereka mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin, baik itu untuk orang lain maupun pemimpin untuk dirinya sendiri. Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan pastinya narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Jadi mereka ini narasumber dari mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Agama Islam, yang mana sekarang mereka menempuh semester 6 dan sebentar lagi mau ke semester 7. Jadi nanti kita akan pastinya mendapatkan banyak wawasan dan ilmu dari pengalaman-pengalaman narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, mungkin langsung saja ya kita ke narasumber kita pada hari ini, yang mana di sini ada Kak Resi sebelah kanan saya. Halo Kak Resi. Kanan saya ada Kak Dila. Halo Kak Dila. Juga sebelah kiri saya ada Kak Tira. Halo Kak Tira. Dan di depan saya ada Kak Najla. Halo Kak Najla. Dan di sebelah kiri saya itu ada Kak Yesi. Halo Kak Yesi. Jadi mereka ini adalah narasumber kita pada hari ini. Mereka jauh-jauh dari sini sebagai tamu spesial pada podcast kita hari ini. Di sini saya Nadila Aprilia sebagai host yang akan membawakan diskusi kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke sesi diskusi pada hari ini. Yang mana ini ada pertanyaan dari netizen yang dituju kepada Kak Yesi. Jadi pertanyaannya itu, apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Nah, mungkin teman-teman semua menunggu jawabannya. Mari kita dengarkan jawaban dari Kak Yesi. Jadi menurut aku sih pemimpin itu dibentuk ya, karena kita lihat dari perjalanan Rasulullah SAW itu ketika waktu kecil dia kan diajak pamannya untuk berdagang dan menggembalakan kita. Dari situ dari pengalaman itu Rasulullah itu banyak belajar hal bagaimana cara menghadapi orang, bagaimana cara bernegosiasi, dan bagaimana cara bertanggung jawab. Nah, jadi menurut aku leadership is not about character. Jadi bakat itu bukan awal, tapi proses dan tanggung jawab itu yang membuat seseorang itu apakah layak menjadi pemimpin. Ya, saya berpendapat kepada jawaban dari Kak Yesi, bahwasanya pemimpin itu tuh harus dibentuk. Memang ada juga seseorang yang sejak lahir itu dia memiliki jiwa percaya diri, dan juga dia juga bisa mempengaruhi orang-orang lain di sekitarnya. Tetapi kalau untuk sebuah kepemimpinan itu tuh harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya agar dia layak menjadi seorang pemimpin. Nah, tadi sudah kita dengarkan jawaban dari Kakak Yesi, yang mana kalau pemimpin itu lebih ke dibentuk. Karena dari jawaban Kak Yesi tadi diambil juga dari contoh Rasulullah SAW, karena kita di sini sebagai Muslim, yang mana Rasulullah itu dari kecil sudah mengikuti pamannya untuk berdagang, yang mana di situ mungkin banyak sekali Rasulullah ambil ilmu atau pelajaran dari mengikuti pamannya tadi berdagang. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan lagi dari netizen. Mungkin teman-teman di rumah, menurut kalian kalau pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Nah, boleh di komen bawah ini.
Selanjutnya itu ada pertanyaan kedua kepada Kak Resi. Jadi pertanyaannya itu, siapa sosok pemimpin yang paling menginspirasi Anda? Nah, nanti kita akan dengarkan jawaban dari Kak Resi tentang jawaban yang nomor 2 ini. Sosok yang paling menginspirasi saya saat ini tentunya ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya memimpin umat, tetapi beliau juga sebagai teladan kejujuran, teladan kesabaran, dan teladan kepedulian kepada masyarakat. Beliau menegaskan bahwa pemimpin itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seperti bunyi hadis beliau, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Apakah teman-teman sekarang sudah merasakan manfaat dari pemimpin saat ini? Baiklah, terima kasih kepada Kak Resi yang sudah menjawab pertanyaan tadi, yang mana balik-balik jawabannya dari pertanyaan Kak Resi tadi balik-balik karena kita di sini orang Islam, ya panutan kita ke Rasulullah SAW. Mungkin ada pertanyaan lagi ini dari netizen kepada Kak Dila. Nah, jadi pertanyaan dari netizen kepada Kak Dila itu, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi seorang pemimpin? Nah, terkadang kan yang namanya seorang pemimpin pasti itu ada tantangannya. Nah, nanti kita akan mendengarkan jawaban dari Kak Dila perihal pertanyaan ini. Yuk. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Jadi menurut pendapat saya, tantangan terbesar menjadi seorang pemimpin itu salah satunya ialah bagaimana cara kita mengelola dan menyatukan berbagai karakter dari anggotanya itu untuk dapat bekerja sama tim, dan juga untuk mereka itu mencapai tujuan yang sama. Nah, selain itu juga menjadi seorang pemimpin itu kita itu harus bisa memilih keputusan yang tepat. Selain itu juga kita harus bisa menjaga kepercayaan dari anggota. Mungkin itu dari tantangan menjadi seorang pemimpin. Baik, saya juga sependapat dengan jawaban Kak Fadila tadi, bahwasannya tantangan terbesar seorang pemimpin adalah mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Karena menjadi pemimpin itu tidak mudah, dikarenakan ada juga yang berpendapat dengan pendapat yang beda. Jadi pemimpin itu harus bisa memastikan bahwasannya dia tuh harus tahu pendapat ini nanti kekurangan seperti apa dan pendapat ini kelebihannya seperti apa. Jadi pemimpin itu harus bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Baiklah teman-teman, tadi sudah kita dengarkan jawaban dari Kak Fadila dan juga dari Kak Najla, yang mana pastinya menjadi seorang pemimpin itu kan tidaklah mudah ya, dan juga ketika ada masalah itu harus memutuskan, harus bisa mengambil keputusan yang sangat bijak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang mana ini ada dari netizen untuk Kak Tira. Nah, jadi pertanyaan dari netizen itu, menurut narasumber ya ini, apakah seorang pemimpin itu harus tegas atau lebih mengutamakan empati? Mungkin bisa kita dengarkan langsung jawaban dari Kak Tira. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaan dari netizen yang sangat bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi, menurut saya pemimpin itu harus memiliki sifat keduanya. Kenapa? Karena sifat keduanya kan tegas dan empati itu bukan sifat yang bertentangan nih, tetapi sifat yang saling melengkapi. Dan juga dalam Islam, Rasulullah itu kan memiliki sifat yang sangat baik nih. Beliau memiliki sifat yang tegas dalam membuat suatu keputusan, dan beliau juga tegas dan memiliki sifat empati itu. Beliau memikirkan kondisi umatnya itu bagaimana. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya sifat empati dan tegas itu baik dan saling melengkapi. Jadi untuk kalian para pemimpin, kalau kalian memiliki sifat keduanya itu tidak apa-apa, karena istilah dari tegas atau empati itu salah, tetapi tegas dan empati itu baru benar. Baik, terima kasih. Saya juga sependapat dengan narasumber Tira, kenapa seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat tegas dan juga empati.
karena seperti Rasulullah SAW kita itu menjadi teladan karena beliau itu mempunyai sifat tegas dalam menegakkan kebenaran, dan juga beliau itu bisa mempunyai sifat empati dalam memahami umat-umatnya. Jadi ketegasan dalam memimpin itu bisa mengambil keputusan yang adil, dan juga rasa empati itu bisa memahami apa yang lagi dialami oleh umatnya. Jadi menjadi seorang pemimpin di masa depan itu kita juga harus bisa menegakkan kebenaran dan juga bisa memahami dan mengerti keadaan anggota-anggotanya. Mungkin sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, sudah kita dengarkan jawaban dari narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang mana pemimpin itu kita nggak harus milih salah satu antara tegas dan empati. Jadi baiknya itu memilih kedua-duanya, harus tegas dan juga harus empati. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari netizen, yang mana ini dituju kepada narasumber Kak Najla, yang mana pertanyaannya, bagaimana cara membangun kepercayaan dari anggota tim? Nah, terkadang kan sebagai pemimpin itu kan susah untuk membangun anggota tim. Mungkin pemimpin atau ketua punya cara tersendiri. Nah, akan kita dengarkan jawabannya dari Kak Najla. Kepada Kak Najla. Yuk. Baik, terima kasih kepada netizen yang bertanya tadi. Pertanyaannya cukup bagus ya. Menurut saya, cara membangun kepercayaan diri anggota tim adalah dengan kita bersikap jujur, bertanggung jawab, serta berkonsisten dalam kita melakukan sebuah tindakan. Nah, seorang pemimpin itu juga harus menepati janjinya. Jangan dia cuma memerintahkan saja, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dia perintahkan tadi. Baik, selain itu juga kan pemimpin itu harus menghargai setiap anggotanya walaupun berbeda-beda pendapat, dan bersikap adil tanpa memandang siapapun dia. Selain itu juga ketika pemimpin itu melakukan kesalahan, dia itu harus memperbaiki apa yang telah dia lakukan tadi tanpa harus dia menghindari kesalahan yang dia terlakukan. Agar anggota timnya itu merasa dihargai dan yakin bahwa pemimpin yang dia pilih itu bisa membuat anggota itu semakin kompak dalam melakukan sesuatu. Mungkin sekian, terima kasih. Benar yang dikatakan oleh narasumber Najla, saya sependapat. Di sini saya menambahi sedikit cara agar anggota itu percaya dengan pemimpinnya. Caranya dengan memberikan contoh yang baik terlebih dahulu, antara perkataan dan tindakan itu selaras, konsisten. Karena membangun kepercayaan itu tidak hanya dalam satu hari, melainkan dilakukan setiap hari. Nah, anggota akan melihat dari perkataan, tapi dia akan melihat juga dari tindakan. Oke teman-teman, itulah pertanyaan dari netizen dan dijawab oleh narasumber kita. Selanjutnya ada pertanyaan yang menarik juga dari netizen. Ini untuk Kak Yesi. Kak Yesi lagi nih. Nah, jadi pertanyaannya itu, seberapa penting komunikasi dalam kepemimpinan? Nah, di sini kita bakal tahu seberapa penting komunikasi antara semisal ketua dengan anggota. Mungkin kita langsung saja dengarkan dari Kak Yesi jawabannya pada Kak Yesi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu seberapa penting komunikasi itu di dalam kepemimpinan. Nah, menurut aku komunikasi itu di dalam kepemimpinan itu penting ya, bahkan hal itu tuh tidak bisa ditinggalkan atau diacukan begitu saja. Karena apa? Misal nih, di dalam suatu forum pemimpin dan anggotanya itu tidak ada komunikasi, hal tersebut bisa menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan atau tidak sependapat. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu berpesan ya, sebelum beliau diangkat menjadi khalifah, beliau berkata, jika aku salah, itu luruskanlah aku, jika aku benar, bantulah aku. Nah, artinya seorang pemimpin itu harus membuka ruang komunikasi di mana pemimpin tersebut mendengarkan keluh kesah dari anggotanya, mendengarkan solusi dari anggotanya. Nah, jadi komunikasi itu tidak hanya soal berbicara, tetapi siap menerima serta menerima masukan dari anggota yang lainnya. Jawaban yang sangat luar biasa. Nah, terakhir kita ada pertanyaan ini untuk kepada seluruh narasumber. Jadi ini pertanyaannya, menurut narasumber, apa pesan bagi generasi muda
yang ingin menjadi pemimpin. Nah, jadi pesan narasumber untuk kepada anak muda yang ingin menjadi pemimpin. Mungkin bisa diawali dengan sebelah kanan saya, itu ada Kak Resi. Pesan saya untuk generasi muda yang ingin menjadi pemimpin, jangan tunggu menjadi hebat terlebih dahulu. Mulailah dari hal yang terkecil, dengan bertanggung jawab dengan diri sendiri, disiplin, dan menghargai orang lain. Karena kebiasaan yang baik akan menimbulkan perilaku yang baik, dan pemimpin yang baik itu berasal dari kebiasaan yang baik. Jangan lupa pedoman kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Jadi pesan untuk para Gen Z yang akan menjadi pemimpin di masa depan yang akan datang. Jadi janganlah terlalu fokus pada jabatan, tapi fokuslah untuk terus belajar, bertanggung jawab, dan menjadi teladan yang baik. Karena seorang pemimpin yang hebat itu bukan dia yang paling berkuasa, melainkan dia yang bisa melayani, mengayomi, dan membawa orang lain itu untuk menjadi lebih baik. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Oke, pesan untuk generasi muda sekarang, pesan saya, jangan menunggu waktu yang sempurna, ambil kesempatanmu, pimpin hari ini, dan ciptakan perubahanmu di masa depan. Baik, pesan untuk generasi muda saat ini yang ingin menjadi pemimpin, pesannya itu adalah pemimpin masa depan itu bukan dipersiapkan besok hari, tetapi dipersiapkan mulai hari ini. Baik, pesan saya untuk generasi muda yang menjadi pemimpin, jangan takut untuk mencoba dan teruslah belajar dalam menghadapi sebuah tantangan. Selain itu juga pemimpin harus memiliki sikap jujur, disiplin, dan mau menerima pendapat. Jangan takut melakukan kesalahan karena setiap kesalahan bisa menjadi pelajaran untuk kita menjadi pemimpin di masa depan. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah pesan dari narasumber kita kepada pemuda yang suatu saat ingin menjadi pemimpin. Dan tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung acara kita pada podcast hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu dan memberikan kita ilmu dan wawasan dan pengalaman mereka yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita suatu saat nanti. Dan bisa kita simpulkan dari obrolan kita pada hari ini, yang mana teman-teman harus ingat bahwa pemimpin yang baik itu bukan hanya mampu memimpin orang lain, tapi juga bisa memimpin dirinya sendiri. Saya